Baik, Bu. Terima kasih sebelumnya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, teman-teman semua. Sebelumnya, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dr. Sri Rosita SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Talenta dan Kepemimpinan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Dan kami juga berterima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir pada perkuliahan hari ini. Sebelum kami presentasi, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, di mana saya sendiri, Trisha Angelina Manalus, sebagai moderator, dan rekan-rekan kami ada Gita Trinopulu Pandiangan, ada Jelita Betsheba, ada Nadia Stefani Hutoruk, ada Ruth Valentina Samosir, dan ada Sri Rahayu Sinaga. Tanpa berlama-lama, kami akan langsung masuk ke materi presentasi. Mengenai rancangan program manajemen talenta, di mana kami memilih perusahaan yaitu PT Kereta Api Indonesia, dan di mana perusahaan ini berfokus pada industri perkeretaapian dengan ukuran perusahaan yang sudah besar, dan juga lokasi pusatnya terletak di Bandung, tepatnya di Jawa Barat. Dengan visi misi perusahaan, yang pertama adalah visi perusahaan, di mana visi perusahaan PT Kereta Api Indonesia ini adalah menjadi solusi ekosistem transportasi yang terbaik untuk Indonesia. Dan misinya itu ada 3. Yang pertama, untuk menyediakan sistem transportasi yang aman, efisien, berbasis digital, dan berkembang pesat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua adalah untuk mengembangkan solusi transportasi massal yang terintegrasi melalui investasi dalam sumber daya manusia, infrastruktur, dan juga teknologi. Dan misi yang terakhir adalah untuk memajukan pembangunan nasional melalui kemitraan dengan para pemangku kepentingan, termasuk memprakarsai dan juga melaksanakan pengembangan infrastruktur penting terkait transportasi. Untuk poin selanjutnya, kami serahkan ke rekan kami, yaitu Gita Trinopulu Pandiangan. Baik, di sini saya akan membacakan tentang identifikasi kebutuhan talenta. Yang pertama itu analisis kebutuhan. Nah, analisis kebutuhan itu terdiri dari 2, yaitu penilaian kebutuhan, yang dimana mengidentifikasi kebutuhan talenta secara akurat dengan cara analisis, jabatan, perencanaan, tren industri, dan strategi bisnis. Dan yang kedua itu adalah tujuan. Tujuannya itu ya mengidentifikasi kekurangan, merencanakan pengembangan, mempersiapkan rekrutmen, dan mengoptimalkan kinerja. Yang kedua itu keterampilan utama. Keterampilan utama terdiri dari teknologi dan inovasi, yaitu perkembangan teknologi dan tuntunan bisnis yang semakin kompleks. PT KAI membutuhkan talenta dengan keterampilan utama seperti keahlian digital, pemahaman data, mindset inovatif, dan kecerdasan buatan. Dan manajemen proyek, yaitu keterampilan dalam manajemen proyek, kepemimpinan, komunikasi efektif, dan tuntutan. Dan slide keduanya dilanjutkan dengan saya, Jelita Betsheba. Baiklah, terima kasih Gita Trinovel. Di sini saya akan membahas tentang strategi rekrutmen. Strategi rekrutmen terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, sumber rekrutmen. Sumber rekrutmen secara online terdapat Jobstreet, Indeed, dan LinkedIn. Sedangkan sumber rekrutmen secara offline terdapat job fair atau rekrutmen langsung dari kampus. Selanjutnya ada proses rekrutmen. Proses rekrutmen terbagi menjadi 3. Yang pertama, deskripsi pekerjaan. Dalam deskripsi pekerjaan dapat mencakup tanggung jawab, kualifikasi, dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon karyawan. Yang kedua, seleksi. Menggunakan metode seleksi administrasi, tes potensi, wawancara, medical check-up, dan background check. Yang terakhir adalah onboarding, di mana onboarding terdapat menjadi 3 bagian. Yang pertama ada orientasi. Orientasi memberikan informasi mengenai perusahaan, budaya kerja, dan kebijakan perusahaan. Yang kedua, pelatihan. Memberikan pelatihan yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab pekerjaan. Yang terakhir ada mentoring, di mana menugaskan mentor untuk membimbing karyawan baru selama masa adaptasi. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Jelita Batsheba. Yang ketiga itu adalah pengembangan talenta program pelatihan dan pengembangan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kinerja produktivitas perusahaan.
dan juga kepuasan karyawan itu sendiri. Yang pertama itu ada pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan ini dibagi menjadi dua, yaitu pelatihan teknis dan pelatihan manajerial. Pelatihan teknis itu fokus pada peningkatan keterampilan teknis yang langsung berhubungan dengan pekerjaan sehari-hari, seperti cara merawat kereta dan menjaga keselamatan. Pelatihan ini sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas kerja. Selanjutnya itu adalah pelatihan manajerial, ditunjuk untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan pada karyawan yang memiliki potensi untuk menjadi pemimpin di masa depan. Pelatihan ini mencakup berbagai aspek kepemimpinan seperti komunikasi, pengembalian keputusan, dan motivasi tim. Selanjutnya itu ada mentoring dan coaching. Pertama itu ada mentoring, yaitu proses di mana karyawan senior atau mentor memberikan bimbingan dan berbagai pengalaman kepada karyawan junior. Mentor berperan sebagai role model dan membantu junior untuk berkembang dalam karirnya. Yang kedua itu ada coaching, yaitu proses pemberian pelatihan dan bimbingan yang lebih terstruktur untuk meningkatkan keterampilan spesifik, seperti komunikasi dan kerjasama. Coach akan membantu karyawan untuk mengidentifikasi potensi dan mengatasi tantangan yang dihadapi. Selanjutnya itu adalah pendidikan dan sertifikasi. Dibagi menjadi dua, itu kerjasama dengan sekolah atau kampus dan kursus tambahan. Kerjasama dengan sekolah atau kampus ini perusahaan bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk memberikan kesempatan bagi karyawan mengikuti program studi yang relevan dengan pekerjaan mereka. Kursus tambahan ini perusahaan mendorong karyawan untuk mengikuti kursus-kursus tambahan di luar jam kerja untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya itu adalah penilaian kinerja dan umpan balik. Penilaian kinerja itu proses evaluasi terhadap kinerja karyawan secara berkala untuk mengukur pencapaian dan pengembangan mereka. Umpan balik itu adalah memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan mereka. Umpan balik yang baik sangat penting untuk membantu karyawan memperbaiki diri. Selanjutnya itu adalah rotasi jabatan. Mengizinkan karyawan untuk berbagai posisi untuk mendapatkan pengalaman yang berbeda. Selanjutnya itu ada kesejahteraan dan motivasi. Dibagi menjadi dua, itu program kesehatan dan kegiatan bersama. Perusahaan menyediakan program kesehatan untuk menjaga kesehatan fisik dan mental karyawan. Selanjutnya itu adalah diadakan kegiatan bersama. Diadakan berbagai kegiatan untuk mempererat hubungan antara karyawan dan meningkatkan semangat kerja. Yang terakhir itu adalah inovasi dan kreativitas. Mendorong ide-ide baru, perusahaan menciptakan lingkungan yang mendorong karyawan untuk mengajukan ide-ide baru dan inovatif. Terakhir itu adalah berbagi ide. Perusahaan menyediakan wadah untuk berbagi ide dan solusi seperti kotak saran atau forum diskusi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ruth Valentina Samosir. Baiklah, terima kasih kepada Nadia. Di sini saya akan melanjutkan strategi retensi, yaitu ada dua, yaitu kompensasi dan tunjangan. Kompensasi terbagi menjadi dua. Yang pertama itu memahami pasar tenaga kerja. PT KAI harus memahami pasar tenaga kerja dan melakukan survei untuk memastikan bahwa gaji yang ditawarkan telah sesuai atau bahkan lebih dari nilai pasar. Yang kedua itu memberikan kompensasi sesuai kinerja. Memberikan kompensasi sesuai kinerja karyawan dapat mendorong motivasi karyawan untuk bekerja dengan lebih baik dan mencapai target yang telah ditentukan. Adanya tunjangan itu juga terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama itu kesejahteraan karyawan. Program employee benefit yang komprehensif seperti asuransi kesehatan, tunjangan pensiun, dan cuti yang fleksibel dapat memberikan dampak positif pada retensi karyawan. Kesejahteraan secara menyeluruh, baik fisik maupun mental, adalah kunci untuk menjaga produktivitas dan kepuasan karyawan. Yang poin kedua, penghargaan dan pengakuan. Sistem reward yang diberikan kepada pegawai dapat berupa pemberian bonus, kenaikan gaji, dan promosi jabatan. Hal ini dimaksud untuk memberikan motivasi kepada pegawai dalam bekerja dan meningkatkan kedisiplinan para pegawai. Baiklah, selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya, Sri Rayusnaga. Terima kasih kepada Ruth Valentina. Selanjutnya ada evaluasi dan revisi program. Evaluasi dan revisi program ini dapat dilakukan dengan yang pertama, metode evaluasi, yaitu survei karyawan dengan mengumpulkan umpan balik dari karyawan mengenai kepuasan dan efektivitas program yang telah diikuti. Yang kedua, kinerja bisnis dengan mengukur dampak program terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Ini meliputi analisis data kinerja,
seperti produktivitas, kepuasan pelanggan, dan keamanan sebelum dan sesudah program dilakukan. Selanjutnya ada tindakan revisi yang dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, analisis umpan balik dengan menilai umpan balik yang diterima dari karyawan melalui survei dan diskusi. Fokus pada kekuatan dan kelemahan yang diidentifikasi untuk memahami apa yang perlu diperbaiki. Yang kedua, perbaikan program dengan merancang perbaikan pada program yang ada, mencakup penyesuaian materi pelatihan, metode pengajaran, atau waktu pelaksanaan program untuk meningkatkan efektivitas dan relevansi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Gita Trinobel. Terima kasih kepada Saudari Sri. Nah, di sini saya akan membahas lagi tentang implementasi dan monitoring. Nah, rencana implementasi ada dua, yaitu tahap implementasi sebuah strategi atau program baru di PT KAI mencakup persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dan yang kedua itu ialah tim pelaksanaan yang terdiri dari tim pelaksanaan yang efektif, terdiri dari manajemen tingkat tinggi, tim inti, dan stakeholder. Dan yang kedua yaitu monitoring. Monitoring ini memiliki dua poin. Yang pertama, pelaporan berkala. Laporan yang disusun berdasarkan periode waktu tertentu, misalnya bulanan atau triwulanan. Yang poin kedua yaitu review tahunan. Review tahunan dilakukan secara menyeluruh untuk mengevaluasi efektivitas program secara keseluruhan. Baik, itu saja materi dari kami. Kembali ke moderator. Terima kasih untuk teman-teman pemateri. Demikian hasil presentasi kami mengenai rancangan program manajemen talenta pada perusahaan Kereta Api Indonesia. Jika ada kesalahan selama proses presentasi, kami mohon maaf. Dan untuk selanjutnya, kami serahkan kepada komite. Terima kasih. Baiklah, itu adalah presentasi dari kelompok 5. Selanjutnya dilanjutkan